selamat datang di podcast kami, podcast Ngopi, Ngobrol Psikologi. Perkenalkan, beta nama Leni Rata Fitin. Di sini beta bersama 3 orang narasumber. Ada kakak Wendy Musarobo, ada kakak Junes Dandolo, dan juga ada kakak Pascal Asban. Halo. Nah, di sini ini hari ketong akan ngomong tentang sesuatu yang mungkin ketong rasa, ketong takut ungkapkan atau ketong dengan kata lain ketong takut ditolak. Oke teman-teman, ini hari ketong akan mengupas fear of rejection dalam komunikasi interpersonal, atau dengan kata lain, ketong ini berani omong, tapi ketong takut ditolak. Sebelum ketong masuk dalam pembahasan yang lebih serius, kita ada satu pertanyaan untuk kakak 3 orang yang mungkin cukup ringan. Nah, coba kakak ceritakan satu momen atau satu kejadian dalam kakak kadang hidup. Pas dimana kakak mau omong sesuatu tapi soalnya jadi omong begitu. Kira-kira itu tuh terjadi pas apa? Jadi beta ini pernah punya kawan perempuan yang beta dekatin dia. Nah, beta ini ada perasaan dengan dia, tapi beta ini pilih untuk dia, maksudnya tahu dia. Karena beta takut nih ketemu hubungan ini rusak begitu, hubungan pertemanan. Kalau beta pernah berani kasih pendapat di kelasan diskusi karena takut salah dan dianggap bodoh kawan. Beta juga pernah sudah ditolak dengan kawan karena takut kasih rekomendasi kawan. Jadi intinya itu teman-teman dong tuh mau omong hanya takut begitu ya. Jadi akhirnya teman-teman dong pilih dia. Nah, kalau teman-teman yang lain pernah kesel deh pas mau omong atau mau menyampaikan sesuatu, tapi teman-teman dong pilih dia. Kalau teman-teman dong pernah, berarti teman-teman dong sendiri. Karena ternyata ketong ini semua pernah rasa itu. Dan teman-teman harus tahu itu bukan kelemahan, tapi itu manusiawi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa itu tuh bisa terjadi? Mari kita bahas dalam segmen pertama. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam segmen pertama, yaitu pemahaman konsep. Di sini fear of rejection akan dijelaskan dalam bentuk perspektif komunikasi, psikologi, dan juga ada satu contoh kasus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Fear of rejection dalam perspektif psikologi adalah kekhawatiran atau kecemasan yang muncul ketika kita merasa ada kemungkinan bahwa orang lain tidak akan menerima permintaan, keberadaan atau keberanian kita untuk berbicara. Rasa ini muncul karena mayoritas manusia keinginan untuk diterima, dihargai, dan menjadi bagian dalam kelompok. Sejak zaman dulu, ketika manusia hidup dalam komunitas, terasing atau ditolak berarti mengurangi kesempatan untuk bertahan hidup meskipun kondisinya sudah berubah. Reaksi ini masih tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Dalam perspektif komunikasi, dalam konteks komunikasi interpersonal, fear of rejection menyebabkan komunikasi tidak tuntas, yaitu pesan yang tidak disampaikan secara penuh, jelas, atau jujur karena rasa takut terhadap respon penerima. Menurut teori Berger dan Calabrese, manusia ingin mengurangi ketidakpastian dalam interaksi sosial. Ketika seseorang takut ditolak, mereka menggunakan strategi menghindar, padahal ini justru menciptakan ketidakpastian yang lebih besar dalam hubungan. Contohnya tadi ketong seorang mahasiswa yang sudah setuju dengan pendapat dosennya, tapi sudah berani omong karena takut dianggap tidak sopan atau takut nilainya berpengaruh. Akhirnya dia lebih memilih diam dan mulai kehilangan motivasi belajar. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam segmen kedua, di mana segmen ini pertanyaan kita cukup besar dan juga cukup mendalam. Nah, kenapa seseorang bisa mengalami fear of rejection? Apa sih faktornya? Lalu apa yang terjadi ketika kita terus-menerus menahan diri karena takut ditolak? Dampaknya apa sih teman-teman? Mari kita saksikan.
Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu harga diri rendah. Individu merasa tidak layak sehingga penolakan terasa seperti konfirmasi atas keyakinan negatif atau tentang diri sendiri. Yang kedua itu pengalaman masa lalu, karena ditolak atau diabaikan meninggalkan psikologis yang membuat seseorang waspada berlebihan terhadap penolakan. Yang kedua itu perfeksionisme, takut berbicara karena merasa apa yang disampaikan harus sempurna. Kalau tidak sempurna, lebih baik diam. Yang terakhir itu kecemasan sosial. Kecemasan sosial adalah gangguan kecemasan yang membuat interaksi sosial terasa mengancam dan berbahaya. Yang kedua, faktor eksternal ada yang berbahagia. Pertama, keluarga yang kritis, tumbuh dalam keluarga yang sering mengkritik atau tidak memberikan validasi emosional. Kedua, tekanan budaya. Dalam budaya kolektif seperti Indonesia, menjaga harmoni sosial lebih diutamakan daripada mengungkapkan pendapat pribadi. Yang ketiga, pengalaman bullying. Karena diejek saat berbicara membuat seseorang mengasosiasikan berbicara dengan rasa sakit. Yang keempat, media sosial. Budaya Lex menciptakan standar validasi sosial yang membuat penolakan terasa lebih nyata dan publik. Yang berikut adalah dampak ketika kita terus menerus menahan diri karena takut ditolak, yaitu ada 2 dampak, yaitu dampak psikologis dan dampak interpersonal. Dampak psikologis ini ada 4, yaitu yang pertama kecemasan kronis, terus menerus memendam perasaan dan pikiran, menciptakan beban mental yang berat. Yang kedua, rendah diri, setiap kali tidak berani berbicara, kepercayaan diri semakin terkikis. Yang ketiga, frustasi terpendam, perasaan yang tidak tersalurkan bisa menumpuk dan meledak pada waktu yang tidak tepat. Yang keempat, depresi, isolasi sosial akibat menghindari komunikasi berujung pada perasaan kesepian dan depresi. Berikut dampak interpersonal. Ada 4, yaitu kita miskomunikasi. Pesan yang tidak disampaikan dengan jelas menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, konflik tersembunyi, yaitu masalah yang tidak pernah dibicarakan, tidak akan pernah selesai dan justru membesar di bawah permukaan. Yang ketiga, hubungan yang dangkal. Ketika tidak pernah benar-benar jujur, hubungan tidak bisa berkembang menjadi hubungan yang bermakna. Yang keempat, kepercayaan yang rusak. Orang lain mungkin merasa kita tidak terbuka atau tidak bisa diandalkan. Oke teman-teman, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu strategi komunikasi efektif. Nah, di segmen ini yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Nah, apa sih yang ditunggu? Yang ditunggu itu adalah apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana cara kita mulai berani berbicara meski takut ditolak. Yaitu yang pertama itu dengan I statement, yaitu pernyataan saya. Alih-alih menyalahkan orang lain, ungkapkan dari sudut pandang perasaan diri sendiri. Contoh pernyataan yang salah yaitu, lu pernah dengar beta. Pernyataan yang benar, berasa lu pernah dengar beta pas be omong, lu potong be omongan dan itu yang buat be sedih. Dengan I statement, kita mengungkapkan kebenaran tanpa menyerang sehingga resiko penolakan defensif berkurang. Yang kedua itu komunikasi asertif. Asertif adalah gaya komunikasi di mana kita menyampaikan pikiran dan perasaan secara jujur, langsung dan hormat, tanpa agresif dan tanpa pasif. Gaya komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pasif, menahan diri, tidak berani berbicara, dan mengalah terus. Yang kedua itu
agresif, berbicara dengan menyerang, memaksa kehendak. Yang ketiga, asertif, berbicara jujur dengan tetap menghargai diri dan orang lain. Yang ketiga, pemilihan waktu dan yang tepat. Jangan berbicara tentang hal yang penting saat emosi sedang tinggi. Pilih momen yang tenang, tidak terburu-buru, dan suasana yang aman bagi kedua pihak. Yang keempat, pengelolaan emosi sebelum berbicara. Latih pernapasan dalam sebuah percakapan penting. Tuliskan apa yang ingin kamu sampaikan sebelum latihan. Afirmasi diri, perasaan, dan pikiran pun berharga untuk disampaikan. Reframing penolakan. Buat cara pandang terhadap penolakan. Penolakan bukan berarti kamu tidak berharga. Penolakan adalah respons terhadap situasi, bukan penilaian terhadap nilai dirimu. Nah, teman-teman, menarik sekali ya. Jadi, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menerima bahwa penolakan adalah hal yang normal, di mana penolakan ini tidak menentukan nilai diri seseorang. Yang kedua adalah berlatih dari situasi yang sederhana. Keberanian dibangun melalui pengalaman, bukan dengan menunggu rasa takut itu hilang. Yang ketiga adalah mengubah pola pikir negatif. Kita jangan langsung berasumsi bahwa orang lain akan menolak kita. Nah, yang keempat adalah fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Tujuan utamanya itu komunikasi adalah menyampaikan pikiran, perasaan, atau kebutuhan kita secara jelas. Nah, yang terakhir adalah menghargai diri sendiri setelah mencoba, di mana keberanian bukan soal berhasil diterima, tapi tentang ketersediaan untuk berbicara. Teman-teman, kita sudah sampai pada penutup podcast kita hari ini. Kita juga sudah belajar banyak hal, di mana fear of rejection itu rasa takut ditolak, yang mana adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Tapi ketika kita membiarkan rasa takut itu mengunci mulut kita, yang kita korbankan adalah hubungan kita, kesehatan mental kita, dan bahkan hak untuk kita didengar. Yang perlu diingat adalah berbicara bukan berarti memaksakan diri. Berbicara adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Mulailah dari hal kecil, latih satu kalimat jujur hari ini, karena keberanian bukan absennya rasa takut. Tapi keberanian adalah memilih untuk berbicara meskipun takut. Terima kasih kepada Kakak Wendy, Kakak Pascal, dan juga Kakak Junesda yang sudah berbagai insight luar biasa hari ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tepat dan tempat. Pertama, statement. Statement Wendy. Kamu sopan atau takut? Omong. Kalau takut dianggap Selamat datang sekali. Banyak